bab menjaga kebiasaan-kebiasaan yang baik. Di manusia itu satu sisi diberi kemampuan untuk berbuat. Sisi yang lain, manusia itu telah ditakdirkan amalan-amalannya. Tapi manusia tidak tahu apa takdir amalnya. Sehingga Allah Ta'ala memberi kemudahan manusia itu untuk menjalani takdirnya tadi itu sesuai dengan amalan yang ia lakukan. Nah, yang ketiga dalam ayat ini menunjukkan faidah seperti yang disebutkan dalam bab bahwa manusia itu bisa menjaga kebaikan yang ia lakukan jika ia berusaha untuk melakukannya. Tapi kalau tidak ada usaha untuk melakukannya, maka dia tidak akan mampu mengulangi perbuatan baiknya tadi. Kebiasaan membaca Al-Quran. Kalau dia punya keinginan yang kuat untuk berusaha menjaga kebiasaan itu, maka Allah akan memberi kemudahan baginya untuk terus menjaga kebaikan tadi. Dan Allah beri kemudahan orang itu untuk menapaki takdirnya. Maka kita harus bisa berusaha untuk menjaga kebaikan-kebaikan yang telah kita kerjakan. Nah, seperti orang asalnya dia rajin baca Quran, bahkan sampai menghafalkannya, berusaha supaya tidak lupa, ya kan? Harusnya kan dijaga supaya tetap rajin baca Quran, supaya hafalannya tidak hilang, ya kan? Nah, itu yang disyariatkan. Janganlah mereka seperti ahlul kitab sebelumnya, ketika lama tidak ada nabi, hati mereka kembali keras. Nah, ayat ini menggambarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel ini setiap kali nabinya meninggal, itu Allah pasti mengganti nabi yang baru dari kalangan mereka, terus dibimbing. Nah, suatu ketika jarak antara meninggalnya nabi dengan nabi yang baru itu lama. Nabi yang baru enggak muncul-muncul. Yang menyebabkan mereka yang asalnya taat jadi kemudian apa ini? Maksiat. Yang asalnya semangat dalam mengamalkan agamanya menjadi malas. Kalau kita berusaha untuk mendapatkan ilmu walaupun enggak tatap muka, ya via live ya atau yang lain, yang penting bisa terjaga kebiasaan kita belajar ilmu agama, meningkatkan kualitas iman dan takwa, maka Allah akan menjaga. Tapi kalau masuk libur ya sudah, kegiatan yang lain nggak tanggung-tanggung, sholat malamnya itu 11 rakaat atau 13 rakaat, nggak tanggung-tanggung, bacaannya panjang, ya. Tapi ternyata hanya berjalan cuma sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, habis itu enggak sama sekali. Kita ini kerjanya terlalu malam, bangunnya enggak bisa awal, yang penting sebelum subuh. Ya sudah, laksanakan sebelum subuh. Walaupun cuma
2 rakaat plus witir 1 rakaat atau plus witir 3 rakaat, nggak apa-apa. Yang penting mudawamah, terus konsisten. Coba kalau tidak ada istilah istitoah, kemampuan untuk bisa berangkat hajinya, wah, berat ya. Kamu kaya atau miskin wajib berangkat haji. Hanya yang miskin kan kasihan, utang sana utang sini nggak pernah bisa dibayar ya untuk kewajiban. Alhamdulillah nggak seperti itu. Haji hanya untuk yang mampu saja. Kalau kamu nggak bisa haji nggak apa-apa, karena kamu belum wajib. Haji itu hanya untuk yang mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwana fiddin a'azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita mulai dari bab yang ke-87. Babul muhafadhah ala ma'tadahu minal khair. Bab menjaga kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita telah melakukan suatu kebaikan, maka hendaknya kebaikan itu kita jaga agar senantiasa bisa kita amalkan, walaupun hanya sedikit, dan itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada banyak tapi cuma sekali habis itu tidak lagi. Lebih baik sedikit tapi terus dipelihara, dijaga, diamalkan. Barakallahu fikum. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa ayat sebagai dalil dari bab ini. Yang pertama, surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah merubah keadaan suatu kaum sampai mereka berusaha merubah kebiasaan yang mereka lakukan sendiri. Nah, dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, bahwa manusia itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk melakukan perbuatan. Nah, jadi bukan kemudian perbuatan manusia itu seperti robot, ya. Ini salah. Dipaham Jabriyah yang meyakini manusia itu tak punya kemampuan untuk berbuat. Mereka itu seperti daun yang ditiup angin, seperti robot yang diatur dengan remote. Yang benar, manusia itu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal, berbuat. Yang kedua,
Dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada manusia untuk melakukan sesuai dengan takdir yang ditetapkan untuknya. Jadi manusia itu satu sisi diberi kemampuan untuk berbuat. Sisi yang lain, manusia itu telah ditakdirkan amalan-amalannya. Tapi manusia tidak tahu apa takdir amalnya. Sehingga Allah Ta'ala memberi kemudahan manusia itu untuk menjalani takdirnya tadi itu. Sesuai dengan amalan yang ia lakukan. Nah, yang ketiga dalam ayat ini menunjukkan faidah seperti yang disebutkan dalam bab bahwa manusia itu bisa menjaga kebaikan yang ia lakukan jika ia berusaha untuk melakukannya. Tapi kalau tidak ada usaha untuk melakukannya, maka dia tidak akan mampu mengulangi perbuatan baiknya tadi. Kebiasaan membaca Al-Quran, kalau dia punya keinginan yang kuat untuk berusaha menjaga kebiasaan itu, maka Allah akan memberi kemudahan baginya untuk terus menjaga kebaikan tadi. Biasa berinfak, bersedekah. Kalau dia benar-benar punya keinginan yang kuat untuk tetap bisa menjaga kebiasaannya, berapapun yang ia punya, dia akan berinfak sedikit atau banyak. Yang penting dia bisa rutin sedekah dan infak. Maka Allah akan memberi kemudahan baginya untuk tetap memelihara kebaikannya tadi. Biasanya dia hadir di majelis taklim. Dia berusaha sekuat tenaga agar ada waktu yang disediakan untuk bisa hadir di majelis taklim. Dia berusaha untuk bisa memenuhinya, maka Allah akan memberi kemudahan dia untuk bisa menjaganya. Demikian pula amalan-amalan yang lain. Kalau dia berusaha untuk menjaganya, maka Allah akan memberi kemudahan baginya untuk mengamalkannya. Tapi kalau tidak ada usaha, tidak ada greget untuk menjaga amalan kebaikannya, maka dia akan berat untuk mengulangi amalan tadi. Yang asalnya biasa baca Quran, tapi dia kemudian gak punya greget untuk baca lagi. Ya, lama-lama berat. Pegang mushaf, tutup lagi. Gak jadi, ya. Nah, ganti pegang HP. Nah, gitu. Biasanya infak dan sedekah gak ada greget untuk menjaganya, gak ada semangat untuk menjaganya. Hanya berat mau infak dan sedekah. Hitung-hitungan, ya, begitu, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itulah kita harus berusaha untuk bisa mengarahkan kegiatan kita ini ke arah yang baik dan berusaha untuk apa ini? Menjaganya. Dan kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa menjaga amal-amal baik kita. Nah, kalau tetap terjaga, itu namanya apa? Istiqomah, gitu ya. Nah, dan memang berat untuk menjaga amal kebaikan supaya terus diamalkan itu apa? Berat. Dan istiqomah itu berat. Pasti ada futurnya. Pasti ada apa ini? Malesnya, namanya manusia, ya.
pasti ada bisikan-bisikan untuk sekali-kali meninggalkannya. Ada bolong-bolongnya gitu. Maka untuk menutupi kekurangan itu kita disyariatkan untuk memperbanyak istighfar. Karena dengan istighfar itu Allah mengampuni kekurangan kita. Dan Allah akan memberi kita kekuatan untuk kembali ke jalan istiqomah, ya, kebiasaan menjalankan kebaikan tadi. Barakallahu. Jadi ada usaha, ya. Nggak kemudian, nanti kalau Allah beri aku takdir baik, ya akan berdiri sendiri berbuat baik. Tapi kalau takdir kena aku jelek, ya walaupun aku semangat berbuat baik, percuma. Makanya dia tuh duduk saja, ya nyantai saja, gak ngapa-ngapain, ya gak bisa berubah. Karena manusia itu diberi oleh Allah Ta'ala kemampuan untuk berbuat, kehendak untuk melakukan sesuatu. Dan Allah beri kemudahan orang itu untuk menapaki takdirnya. Maka kita harus bisa berusaha untuk menjaga kebaikan-kebaikan yang telah kita kerjakan. Nah, dalil yang kedua, surah An-Nahl ayat 92. Wa qala ta'ala wa la takunu kallati naqabat ghazlaha min ba'di quwwatin ankata. Janganlah kalian seperti wanita yang melepas kembali ikatan-ikatan benang yang sudah diikat dengan kuat. Nah, ayat ini menggambarkan kepada kita tentang perbuatan orang yang tidak konsisten dalam melakukan amal perbuatan. Sudah bagus-bagus, ternyata dia rusak sendiri kebaikannya tadi dengan meninggalkan kebaikannya tadi atau beralih melakukan sesuatu yang jelek. Itu diumpamakan seperti wanita yang menjalin sesuatu dengan benang, ya, sampai kuat. Setelah kuat, gak dijaga kekuatannya, malah pelan-pelan dilepas. Sehingga apa ini? Lepas semua. Nah, seperti orang asalnya dia rajin baca Quran, bahkan sampai menghafalkannya, berusaha supaya tidak lupa, ya kan? Harusnya kan dijaga supaya tetap rajin baca Quran, supaya hafalannya tidak hilang, ya kan? Nah, itu yang disyariatkan. Tapi kebanyakan justru tidak menjaganya. Akhirnya hafal Quran yang sudah diperjuangkan dalam waktu yang lama, sedikit demi sedikit hilang. Kebiasaan baca Quran yang biasa dilakukan, sedikit demi sedikit terkikis. Lama-lama enggak pernah baca Quran. Ini sama seperti wanita yang menjalin ikatan benang sampai kuat. Setelah kuat, kemudian dilepas lagi satu-satu. Jadi buyar semua. Nah, dan ini gak boleh kita tiru. Wala takunu kallati naqabat ghazlaha min ba'di quwwatin ankata. Sama ketika belajar ilmu agama, hadir di majelis-majelis taklim, itu dijaga. Sudah diluangkan waktunya. Dijaga, ya, jangan sampai kemudian tidak sama sekali. Dijaga, kalau bisa ditingkatkan begitu. Jangan sampai kemudian sudah enak-enak rajin duduk di majelis taklim, kemudian dia punya pikiran-pikiran yang liar untuk meninggalkannya. Itu sama seperti mengikat benang, habis itu dilepas lagi. Barakallahu. Nah, kemudian qala rahimallah
Al-ankah jam'u nikthin wa wal ghuslul manqud. Nah, al-ankah itu bentuk jamak dari lafaz nikthun wa wal ghuslul manqud, yakni ikatan yang diuraikan kembali. Yang ketiga, dalilnya adalah surah Al-Hujurat ayat 88. Wa qala Allah Ta'ala wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum. Janganlah mereka seperti ahlul kitab sebelumnya, ketika lama tidak ada nabi, hati mereka kembali keras. Nah, ayat ini menggambarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel ini setiap kali nabinya meninggal, itu Allah pasti mengganti nabi yang baru dari kalangan mereka, terus dibimbing. Nah, suatu ketika jarak antara meninggalnya nabi dengan nabi yang baru itu lama. Nabi yang baru enggak muncul-muncul, yang menyebabkan mereka yang asalnya taat jadi kemudian apa ini? Maksiat. Yang asalnya semangat dalam mengamalkan agamanya menjadi malas. Hati mereka menjadi apa ini? Keras. Nah, kita gak boleh meniru seperti itu, ya. Nah, apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan iman, takwa, ketaatan, itu harus dijaga. Nah, harus dijaga. Bahkan di saat-saat kebiasaan kita tadi itu sudah gak normal, asalnya taklimnya rutin dalam sepekan 4 kali, pandemi, ya kan, libur, gak taklim, ya. Nah, saat itu kita diuji, kita tetap menjaga iman dan takwa kita apa tidak, menjaga kebiasaan kita belajar apa tidak. Kalau kita berusaha untuk mendapatkan ilmu, walaupun gak tatap muka, ya via live, ya, atau yang lain, yang penting bisa terjaga kebiasaan kita belajar ilmu agama, meningkatkan kualitas iman dan takwa, maka Allah akan menjaga. Tapi kalau masuk libur, ya sudah, kegiatan yang lain, ya, karena liburnya 2 tahun, gak taklim, dia pun gak muncul-muncul. Akhirnya dia lupa, udah males. Mau ke masjid mendengarkan ilmu males, belajar ilmu agama jadi males, ya. Nah, terlalu lama liburnya. Hatinya keras, hatinya kaku. Ini yang dialami oleh ahlul kitab sebelum kita. Ketika nabinya mati, belum ada nabi lagi dalam waktu yang lama, mulai kendor, mulai menjauh, mulai meninggalkan. Akhirnya Allah takdirkan hati mereka keras. Nabi yang baru datang langsung ditentang. Nah, alasannya bosan, jenuh, ya, itu aja. Ya sama. Ya, kita umpamakan tadi itu. Yang biasa taklim, biasa saling menasihati, biasa mengamalkan amalan sunnah. Kok mendadak libur karena ada sesuatu, ya. Ya, contohnya pandemi kemarin itu. Tak bisa tatap muka, ya.
dalam waktu yang lama. Nah ini, kita dituntut untuk menjaganya dengan cara apapun, bagaimana supaya kita tetap belajar, supaya tetap bisa saling menasihati, supaya tetap bisa meningkatkan iman dan takwa. Maka insya Allah, Allah akan menjaga kita, menjaga amalan itu. Tapi kalau tidak kita jaga, malah menggunakan kesempatan itu untuk yang lain, untuk menjauh, maka kebiasaan yang baik itu akan hilang. Kita gak akan lagi ngulang, ya. Berat, sudah terlanjur enak sama yang lain, sama kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Yang berikutnya ayat yang ke-159 surah Al-Imran, wa qala ta'ala fama ra'auha haqqa riayatiha. Mereka tidak menjaganya dengan sebaik-baik penjagaan. Ini merupakan penjelasan tentang orang-orang yang tidak istiqomah di atas al-haq, gak mau menjaganya dengan baik, akhirnya menyimpang. Ya, jadi kita ini Allah ciptakan memiliki apa ini? Hati kita ini bolak-balik. Ya, bolak-balik. Kalau enggak kita jaga dengan baik, maka hati kita akan mati. Hati kita akan apa ini? Berbalik dari yang asalnya baik menjadi jelek. Nah, selama kita masih hidup, maka kita harus berusaha menjaga kebaikan-kebaikan yang telah kita amalkan, menjaga kebiasaan-kebiasaan baik yang selama ini kita amalkan. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kebaikan-kebaikan tadi tetap bisa kita amalkan sampai akhir hayat. Maka siapa saja yang berusaha menjaganya dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan memberi kemampuan, kemudahan baginya untuk tetap menjaga amal baik itu sampai husnul khotimah. Tapi kalau tidak ada usaha dari kita tidak berusaha menjaganya dengan baik, kita tidak menjaga hati kita, maka Allah akan mematikan hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Asalnya baik, kemudian putus, matinya su'ul khatimah. Nah ini yang sangat berbahaya. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan setelah adzan isya. Tafadhol, Pak. Kita lanjutkan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan satu hadis tentang bab ini. Hadis yang ke-692. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada saya, ya Abdullah, wahai Abdullah ibnu Amr, la takun mithla fulanin, kamu jangan seperti si fulan. Kana yaqumul lail, dulunya dia itu rajin sholat malam. Fataraka qiyamal lail, tapi sekarang sudah enggak pernah sholat malam lagi. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, hadis ini sudah cukup jelas, ya. Contohnya juga pesan-pesannya. Sholat malam itu baik apa jelek? Baik. Kalau tidak dijaga, ya enggak akan bisa melakukannya lagi. Ya, masalahnya rajin sholat malam, habis itu enggak pernah sholat malam lagi. Itu namanya tidak menjaga amal kebaikan.
Nah ini banyak yang melakukannya dan Rasulullah melarang kita meniru orang-orang seperti itu. Nggak tanggung-tanggung sholat malamnya itu 11 rakaat atau 13 rakaat. Nggak tanggung-tanggung bacaannya panjang. Ya. Tapi ternyata hanya berjalan cuma sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, habis itu nggak sama sekali. Namanya tidak menjaga kebiasaan yang baik. Ini tercela. Ini tidak dibolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Dulu biasa sholat malam, sekarang sudah tidak pernah sholat malam lagi. Nah kita perkirakan supaya bisa menjaga kebaikan itu. Gak usah terlalu berlebihan. Kita ini kemampuan sholat malamnya cuma 2 rakaat plus 1 witir misalkan. Atau 2 rakaat plus 3 witir. Juga masalah, gak usah malu. Yang penting dijaga. Al-mudawamah, konsisten. Kita ini kerjanya terlalu malam, bangunnya gak bisa awal. Yang penting sebelum subuh, ya sudah, laksanakan sebelum subuh. Walaupun cuma 2 rakaat plus witir 1 rakaat atau plus witir 3 rakaat, gak apa-apa. Yang penting mudawamah, terus konsisten. Daripada kita bangunnya sudah awal, sholat malamnya 11 rakaat atau 13 rakaat, panjang-panjang, bahkan sampai ngantuk-ngantuk. Habis itu gak pernah lagi. Saya dulu pernah sholat malam, ya semalam suntuk, gak tidur. Pernah. Lupa tahun berapa itu. Ya, nah. Terus sekarang gak pernah lagi mas, gak kuat kayak gitu. Nah, itu namanya tidak menjaga kebaikan. Ini tercela, ini gak boleh dicontoh. Yang benar ialah terus dijalankan. Ya, nah kalau kita merasa kuat, nggak apa-apa, banyak rakaatnya banyak, bacanya banyak. Tapi kalau kita merasa kita tambah lama, tambah repot, tambah lama, tambah sibuk, ya sudah, nggak apa-apa, sedikit tapi konsisten. Namanya al-mudawamah alal amal wa inqal. Konsisten melakukan amal kebaikan walaupun cuma sedikit. Nah, hal itu lebih baik daripada banyak habis itu enggak sama sekali. Nah, demikian ya. Jadi kita mengukur kemampuan diri kita ya. Kemudian kita berusaha untuk menjaga amal tersebut supaya tetap kita jalankan sampai mati. Sehingga matinya itu di atas amal kebaikan. Matinya apa ini? Husnul khotimah. Gak usah berat-berat, gak usah memberatkan diri, ya sesuai dengan kemampuan. Nah, istilah sesuai dengan kemampuan tadi untuk amal-amal sunnah ya. Tapi kalau yang wajib, mampu gak mampu ya harus mampu ya. Gak boleh sholat 5 waktu kemudian ditawar. Saya mampunya cuma sholat maghrib, sisanya gak mampu. Daripada gak sama sekali, itu gak boleh. Itu dalam masalah amal yang wajib, ya harus dikerjakan. Ya, nah, tapi ada istilah apa ini? Tawar menawar. Sholat 5 waktu ya 5 waktu, gak bolong-bolong. Ya, nah, puasa Ramadan itu 30 hari, ya, atau 29 hari, bukan cuma sepekan. Puasa itu dari mulai terbit fajar sodik sampai terbenamnya matahari, bukan sampai tengah hari saja, gitu, ya kan?
Kalau yang wajib-wajib tadi ya tetap kita laksanakan dengan segala kemampuan yang kita miliki. Tapi yang dimaukan di sini adalah amalan-amalan sunnah yang menjadi penambal kekurangan amalan wajib, yang menjadi penambah pundi-pundi amal soleh kita. Yang bagus adalah kita melaksanakan amalan sunnah tadi sesuai dengan kemampuan kita dan kita menjaganya agar tetap konsisten sampai akhir hayat kita. Daripada kita langsung ngambil yang berat-berat hanya sekali saja, habis itu enggak selamanya, mati dalam keadaan tidak beramal soleh. Naudzubillah min dzalik. Ya, baik. Puasa juga demikian. Kalau ada yang sekalian puasa Daud gitu. Ternyata puasa Dawudnya cuma sepekan. Habis itu tidak ada Dawud lagi. Yang penting yang ringan-ringan ya. 3 hari dalam sebulan. Atau puasa Senin Kamis. Pokoknya yang sesuai dengan kemampuan kita. Kita kuatnya yang mana. Kita pilih sesuai dengan kemampuan. Kita jaga. Terus diamalkan. Namanya al-mudawamah al-amal wa inqallah. Terus menerus melakukan amal kebaikan sekalipun sedikit. Ingat, ini berlaku untuk amalan-amalan sunnah, bukan amalan-amalan wajib. Kalau yang wajib bagi kita, ya harus kita kerjakan. Semangat atau malas harus dikerjakan. Nah, bagaimana kalau kita gak mampu? Jawabannya, amal-amalan yang wajib itu sudah disesuaikan dengan kemampuan hamba. Allah tidak memberi kita kewajiban di atas kemampuan kita. Semua amalan yang wajib itu sudah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita gak mampu melakukannya, berarti kita itu malas. Begitu. Bukan gak mampu, tapi apa ini? Malas. Umat terdahulu sholatnya 50 kali dalam sehari. 50 waktu. Ya, gimana? Sempat gak kerja? Sempat gak bisnis? Sempat gak ngurus pelanggan? Konsumen? Sesuaikan umatnya Nabi Muhammad itu secara fisik lemah. Secara mental lemah, dikasih cuma 5 waktu. Nah 5 waktu itu sudah sesuai dengan kemampuan seluruh manusia umat Nabi Muhammad SAW. Kalau sampai dia bilang, aku hanya mampu sholat maghrib saja, itu gak bisa dibenarkan. Itu namanya males. Contohnya seperti itu. Puasa. Nah puasa itu coba subuh sampai maghrib, tidak 24 jam non-stop, ya kan? Nah, saya mampunya cuma sampai duhur, gitu. Gak boleh, males namanya, ya harus sampai maghrib. Bagaimana kalau saya sakit? Nah, ada keringanan. Kalau sedang sakit boleh gak puasa. Tapi nanti kalau udah sembuh di hari yang lain harus diganti ya. Tapi tetap subuh sampai maghrib. Begitu. Pokoknya dalam masalah ini Allah telah menetapkan kewajiban apapun bentuk kewajiban itu sesuai dengan kemampuan hamba. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi beban kepada suatu jiwa kecuali sudah sesuai dengan kemampuannya. Haji, nah wajib gak? Wajib, tapi bagi yang bisa pergi ke sana dengan kemampuannya, ada istitoah, ya. Coba kalau tidak ada istilah istitoah, kemampuan untuk bisa
berangkat hajinya. Wah, berat ya. Kamu kaya atau miskin wajib berangkat haji. Hanya yang miskin kan kasihan. Utang sana, utang sini nggak pernah bisa dibayar ya untuk kewajiban. Alhamdulillah nggak seperti itu. Haji hanya untuk yang mampu saja. Kalau nggak mampu ya sudah, gitu. Ditambah lagi antriannya belasan tahun, ada yang sampai puluhan tahun. Ya sudah, nggak usah terlalu banyak dipikir, karena kita masih belum mampu ke sana. Ada uang, tapi antriannya masih lama. Nggak dosa, nggak apa-apa. Nunggu sampai kita dapat giliran ke sana. Nggak dipaksa. Kamu kalau antri 30 tahun, ya kelamaan. Kamu daftar saja, ya haji yang langsung bisa berangkat. Nggak tahu namanya haji apa sekarang ya. Nah, bayarnya 400 juta. Aku cuma punya uang 40 juta, utang. Nggak boleh kayak gitu ya. Nah, sikap kita juga nggak boleh memaksakan diri. Lebih baik utang daripada nggak pernah haji. Salah. Yang benar jangan utang. Walaupun kamu nggak bisa haji, nggak apa-apa, karena kamu belum wajib. Haji itu hanya untuk yang mampu. Gitu ya. Contohnya seperti itu. Apa? Kewajiban apa dalam syariat yang dianggap berat? Gak ada. Mana yang berat? Zakat bagi yang memang punya harta yang wajib dizakati. Kalau dia tidak punya harta yang wajib zakati, ya gak wajib zakat, ya kan? Sudah, gak ada yang berat. Apa yang berat? Barakallahu. Walhamdulillah. Tapi kalau amalan sunnah, nah, maka pilihlah sesuai dengan kemampuan kita, supaya kita itu bisa terus mengamalkannya, terus menjaganya sampai akhir hayat. Itu yang bagus. Nah, barakallahu. Tapi sekali lagi itu semuanya kembali kepada apa ini? Kemauan kita ya. Kita mau merubah kebiasaan kita atau tidak. Ya, kebiasaan kita itu menjaga amal kebaikan, maka Allah akan memberi kemudahan kita menjaga amal kebaikan. Tapi kalau kebiasaan kita itu meninggalkan amal kebaikan, ya Allah juga mempersulit kita untuk mengamalkan kebaikan itu. Karena kita sendiri yang malah tidak mau merubah kebiasaan jelek tadi. Nah, ketika kita harus berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak istighfar, semoga Allah taala memberi kita keistiqomahan untuk bisa mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.